dalam keluarga, kita sedih waktu ada keluarga kita yang susah maupun sakit. Bukannya malah tertawa ketika ada yang susah atau iri hati ketika ada yang diberkati. Di dalam budaya keluarga, ini yang harusnya terjadi. Bukannya kita malah iri. Lihat adik kita lebih diberkati, kakak kita lebih diberkati, sepupu kita lebih diberkati. Tapi ketika mereka susah, kita nyukurin. Songong sih lo. No, harusnya ini gak boleh terjadi. Tapi bukankah itu yang sering terjadi? Ketika kita susah, orang tertawa. Ketika kita diberkati, orang iri hati. Jujur di dalam kekristenan saya seringkali geleng-geleng kepala. Bagaimana sesama pendeta, sesama anak Tuhan bermusuhan. Saling membenci, saling mengata-ngatai. Di manakah kasih? Kasih adalah kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, kita susah. Waktu ada yang menderita, harusnya kita nangis. Mereka sakit, kita bersedih. Kita berdoa buat mereka. Dan ketika kita lihat mereka diberkati, mereka dipakai Tuhan, mereka melimpah, anak cucunya dipakai Tuhan. Harusnya kita bersuka cita dengan mereka, bukannya iri hati sama mereka. Yaitu kita adalah keluarga. Saya bersyukur bahwa di dalam hidup kami, baik di Yayasan Tangan Pengharapan maupun di Impact Community Indonesia, ini yang jadi selalu budaya di kalangan kami bahwa kami merasa seperti keluarga. Saya dari dulu bilang sama tim di Tangan Pengharapan sebelum ada ICI. Kita itu menghabiskan hidup kita paling banyak di dunia kerja, betul? Kita lebih sering di tempat kerja daripada di rumah. Jadi kalau tempat kerja tuh gak jadi keluarga, akan berat buat kita. Karena itulah di Tangan Pengharapan dan di ICI kami memperlakukan satu sama lain seperti keluarga. Kami memberikan makanan buat staf kami makan sama-sama. Apa yang mereka makan itu yang kami makan. Dan kami merayakan ulang tahun satu dengan yang lain. Dan kalau ada konflik kami duduk baik-baik dan selesaikan seperti keluarga. Dan pagi hari ini saya ingin share tentang budaya dalam keluarga. Tiap kali ada jiwa baru, Ici selalu nyanyi, You are my family. Jadi kita harus menghidupinya, amen. Budaya dalam keluarga, yang pertama adalah kita saling membantu. Ada di sini yang kalau keluarganya susah gak dibantu, jangan angkat tangan. Galatia 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Luar biasa. Anda ingin memenuhi hukum Kristus? Anda ingin hidup dalam kasih? Penonton berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Yang artinya di dalam keluarga, kita gak boleh saling cuek. Kita harus saling peduli satu sama lain. Kita harus saling menolong. Saya percaya meskipun kita gak punya banyak, kita pasti ingin memberikan sesuatu yang kita bisa untuk membantu keluarga kita. Banyak anak-anak muda yang mereka mungkin baru lulus kuliah, mereka baru mulai kerja. Tapi mereka lihat keluarga mereka membutuhkan bantuan, orang tuanya mungkin sederhana, adik-adiknya masih sekolah. Mungkin gaji mereka gak seberapa, tapi luar biasa. Mungkin mereka gak punya banyak, tapi mereka bisa menyisihkan sedikit untuk bantu keluarga yang susah. Itu keluarga. Mari Anda yang punya banyak jangan gak peduli sama keluarga. Jujur di hidup saya, di keluarga besar kami, justru yang saya lihat di dalam keluarga, yang kaya yang paling gak peduli. Justru yang biasa-biasa, yang paling memperhatikan saudara-saudaranya. Makanya saya pernah khotbah tentang begini. Ukuran orang itu kaya bukanlah seberapa banyak hartanya, tapi seberapa besar hatinya. Yang setuju katakan amin. Percuma Anda punya banyak, kalau Anda tidak punya ruang buat orang lain di hatimu. Tapi diberkatilah orang yang meskipun tidak punya banyak, tapi hatinya limpah buat sesama. Katakan amin. Di dalam keluarga, sesusah-susahnya kita nggak akan tega kalau lihat saudara kita susah. Amin. Kok nggak ada amin? Tanpa perlu diminta, kita pasti memberikan
bantuan ketika saudara kita sedang susah. Harusnya itu yang jadi budaya di keluarga. Yang kuat menolong yang lemah. Amen. Roma 15 ayat 1 berkata, kita yang kuat wajib, katakan wajib, menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Katakan amin. Saya tuh orang yang sangat sayang sama keluarga. Dari saya masih sangat kecil, saya belum kenal Tuhan. Saya pernah berdoa begini, Tuhan, kalau suatu hari saya harus mati, saya mau mati sama-sama keluarga saya. Dari kecil lucu banget ya. Saya tuh cinta sama keluarga. Sekesal-kesalnya kita sama keluarga kita. Gak tahu ya, kita tuh tetap sayang sama keluarga. Ada orang-orang yang gak sayang sama keluarganya, saya tahu. Tapi kalau saya sayang keluarga saya. Saya ingat waktu saya di Australia, awal-awal saya berangkat ke sana untuk sekolah. Saya pernah cerita bahwa orang tua saya, mami saya cuma memberikan modal kuliah 1 tahun. Lalu menghilang, entah kemana waktu itu. Dan saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan, saya baru umur 18 tahun. Dan akhirnya saya kerja mulai dari supermarket, jadi kasir di fast food restoran. Kemudian sempat cuci piring, sempat jadi delivery girl, saya sempat masak dan sebagainya. Sampai jualan kue di gereja, bikin martabak dan lain sebagainya. Saya berjuang untuk bisa hidup, untuk bisa menabung untuk bayar kuliah saya. Dan Anda tahu hidup seperti itu tidak mudah dan saya harus bayar sewa apartemen. Nah karena saya nggak mampu bayar kamar, saya tinggal di ruang tamu 3 tahun lebih. Jadi saya bayar sewa apartemen itu lebih murah dibandingin teman-teman saya yang tinggal di kamar. Puji Tuhan ruang tamunya dibagi jadi 2, jadi saya sekat dengan tatami, saya tidur dengan kasur di atas karpet, puji Tuhan. Nah, di tengah-tengah kesusahan hidup di mana saya harus berjuang untuk diri saya sendiri. Satu hari adik saya telepon saya percaya bahwa kami bertiga, kakak koko saya, adik saya dan saya, kami berdua mengalami kesusahan yang berbeda karena tanpa orang tua waktu itu. Ya. Satu hari adik saya telepon saya dan bilang, dia bilang, Ci aku nggak punya uang, aku butuh uang. Aku butuh untuk bayar hutang, dia bilang waktu itu. Bayangkan saya masih kecil, dia lebih kecil lagi. Tapi dibandingkan saya dan koko saya, adik saya ini yang paling menderita. Karena waktu ditinggal orang tua dia paling kecil, usia 9 waktu itu. Nah jadi adik saya ini yang hidupnya paling hitam gitu di antara kami bertiga. Paling hancur. Nah saat dia hutang itu saya tahu karena pasti judi bola ya, namanya anak nakal waktu itu. Saya tuh lagi susah, bayangin ya, saya kerja pagi siang malam, selesai kuliah saya kerja. Tapi saya di tengah-tengah kesusahan itu, saya pelan-pelan transfer uang ke adik saya biarpun cuma sedikit gitu. Saya berusaha bantu dia lepas dari hutangnya gitu. Nah yang saya percaya gini, harusnya budaya yang kita miliki dalam keluarga adalah meskipun kita gak punya banyak, sesusah-susahnya kita gak akan tega lihat adik sendiri susah, kakak sendiri susah, amen. Di dalam keluarga, kita harusnya saling menolong, saling menguatkan, saling membangun. Firman Tuhan berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Jangan orang hanya hidup untuk kesenangan diri sendiri, kata firman Tuhan. Banyak orang yang egois, udah kaya, udah kuat, tapi gak peduli sama yang lemah. Hanya mikirin kepentingannya sendiri. Dia bisa keluar negeri, dia bisa bangun rumah besar. Tapi orang tua tidak diurus, adik kakak susah tidak dibantu. Saya heran gitu. Di depan mata saya lihat bagaimana anggota keluarga melihat sesama saudara, adik sendiri susah. Bukannya dibantu malah diomongin. Percayalah, hal terakhir yang orang butuh dari Anda adalah gosip. Yang mereka butuh adalah pertolongan Anda. Kalau Anda tidak mau nolong keluarga, paling enggak jangan nyusahin mereka. Yang kedua, budaya dalam keluarga adalah kita mau berkorban. Bukan saling mengorbankan, amin.
Filipi 2 ayat 4 berkata gini, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Di dalam keluarga, karena kita sayang sama keluarga kita akan mengorbankan kepentingan kita sendiri demi menolong keluarga kita. Kita pasti mau berkorban, mengorbankan kepentingan diri kita sendiri demi kepentingan keluarga kita. Contoh, mungkin ada yang rumahnya gak besar. Mungkin dia sendiri hidup pas-pasan. Tapi melihat ada keluarga dari kampung mungkin atau orang tua yang sudah tua, mereka tampung di rumahnya. Itu mengorbankan kepentingan diri sendiri. Mengorbankan privasi. Kami ingat waktu kami baru merintis pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan di Indonesia. Tahun 2008 saya sama suami mulai pelan-pelan cari rumah untuk kami cicil. Saya lupa kayaknya tahun 2011 kami mulai cicil rumah waktu itu. Dan rumah itu sederhana aja gitu. Kami bangun dengan sangat sederhana. Nah, kamar anak-anak saya di lantai 3 itu saya kasih buat staf-staf tinggal. Ada sekitar satu kamar itu 4, 4, 8, 3, itu 11 di atas, 4 di bawah. Berarti 15 orang tinggal di rumah kami, bayangin ya. Itu makan kami yang tanggung, air mandi semua pakai itu kami yang tanggung. Saking rumah kami kebanyakan orang. Lantai 1 tuh kamar mandinya sampai bocor. Jadi air itu meluap dari pembuangan. Jadi lantai 1 tuh dari kamar mandi air suka keluar. Saya masih ingat staf sampai dorong-dorong air. Tapi kami tidur bagaimana? Nah, saya pernah cerita juga di khotbah yang lalu. Anak saya 3, Chloe, Zoe, Axel tidur dengan kami. Kamar kami itu harusnya walk-in wardrobe kami. Jadi kalau yang tahu lemari yang kita bisa masuk ke ruangan, walk-in wardrobe. Nah, harusnya itu walk-in wardrobe kami sebelum ke kamar mandi. Tapi itu jadi kamar kami. Sedangkan kamar kami sendiri jadi kantor kami plus meeting room. Anak kami tidur di ranjang kami, ukuran 200 x 200. Saya tidur di mana sama Jojo? Kami tidur di lantai. Pakai kasur ukuran 120 x 200. Mesra saudara. Tiap malam Jojo peluk saya. Saya lebih suka begitu sih. Karena sekarang ranjangnya udah 180 x 200, dia jarang peluk saya. Dulu waktu kasurnya 120 kan mau gak mau harus miring kan. Jadi dia suka peluk saya. Saya menikmati masa-masa itu ya. Tapi kami mengorbankan privasi kami sendiri. Kami mengorbankan kepentingan kami sendiri, kepentingan anak-anak kami demi pelayanan Tangan Pengharapan. Bertahun-tahun kami tidur sekamar, tapi saya sangat menikmatinya. Karena kebersamaan dengan anak-anak saya, bersama dengan suami itu menyenangkan. Saya masih ingat, Chloe, Zoe, Axel suka berebutan untuk bisa tidur di sebelah saya. Mereka tidur bertiga berjejer gini, saya baru Jojo. Mereka rebutan untuk ada di sisi saya. Dan Zoe selalu menang. Dan dia tidak suka diganti. Dia bilang, this is my place and you stay there. Dan Chloe, kembar pertama, selalu paling dewasa, selalu paling suka mengalah. Dia tidur paling ujung. Jadi Chloe, Axel, Zoe. Lucu. Zoe waktu kecil gak suka ranjangnya diberantakin. Dia bisa ngambek. Dia sebelum tidur harus rapi spraynya. Saya ingat betul. Kebersamaan dengan anak-anak kami itu begitu menyenangkan. Gak terasa susah. Jadi saya kasih tahu. Waktu Anda mengorbankan kepentinganmu untuk kepentingan orang lain, saya kasih tahu, Tuhan memberikan sukacita. Waktu kamu bisa memberi buat orang lain, ada kebahagiaan tersendiri. Sekarang Tuhan memberkati kami dengan rumah kecil. Anak saya, Chloe Zoe bisa sekamar, Axel sekamar sendiri dan kami sekamar berdua. Saya malah merindukan masa-masa itu. Sekarang Axel suka kunci kamar. Chloe Zoe kalau lagi main sama temennya atau lagi ngomong sama temennya gak suka diganggu. Dia dengar suara saya, wah dia langsung kunci pintu, keletek. Saya iseng, saya ketuk pintunya. Why did you lock your door? Saya bilang. Not now mami, katanya gitu. Karena saya iseng suka gangguin mereka.
Dia lagi telepon sama temennya, saya suka godain, saya yang jawab. Dia ngomong apa, saya yang jawab. Dia jengkel sama saya. Kami suka bercanda. Tapi saya merindukan masa-masa ketika saya mengorbankan privasi saya untuk kepentingan orang lain. Saya kasih tahu, ketika kita berkorban, Tuhan itu memberikan berkat sukacita yang luar biasa. Amen. Dan ketika kami diberkati dengan rumah sendiri sehingga kami terpisah dari yayasan, saya percaya itu semua upah dari Tuhan. Ada orang-orang yang mengasihi keluarganya sampai mengorbankan kenyamanan mereka demi menampung keluarga besar di rumah. Ada di sini yang begitu? Keponakan-keponakan. Ada yang mengorbankan diri sendiri, bahkan masa depannya. Demi apa? Bekerja keras untuk keluarga. Saya banyak dapat DM dari anak-anak muda yang bilang gini, Kak Heni, gimana saya mau nabung buat masa depan saya? Sedangkan saya harus kerja untuk kuliahkan adik-adik dan bantu orang tua. Wow, kadang-kadang saya amazed. Ada orang-orang tuh yang sampai ngorbanin masa depan mereka sendiri. Gak bisa nabung, ngorbanin. Mestinya dari hasil gajinya mungkin dia bisa ke Bali, liburan kemana. Tapi dia harus pakai uangnya buat sekolahin adik-adiknya. Saya lihat bagaimana staf kami yang bekerja pada Tangan Pengharapan. Mereka pakai gajinya untuk sekolahin adiknya sampai 3 kelar kuliah. Luar biasa. Ada anak Tangan Pengharapan. Dapat uang saku bulanan. Dia tabung untuk kuliahkan 2 adiknya. Saya kagum sama orang-orang yang gak cuma hidup untuk diri sendiri. Anda tahu, Yesus juga mengorbankan dirinya untuk kita. Amen. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih. Baca sama-sama. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Yesus mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Kalau di dalam keluarga kita saling mengasihi, harusnya kita mau berkorban untuk keluarga kita. Amen. Korban itu adalah sesuatu yang sakit. Yesus mati, disiksa untuk kita. Dia bayar harga yang sangat mahal buat kita. Jangan sampai Anda yang berkelebihan, Anda yang cuma perlu mengorbankan sedikit saja apa yang Anda punya, tidak sampai membuat Anda sakit, Anda tidak mau. Waktu kita tuh cuma punya pas-pasan, kita kadang-kadang harus mengorbankan kepentingan kita sendiri. Saya sama suami nabung buat uang sekolah anak kami. Tiba-tiba satu hari ada keluarga dekat yang telepon dan bilang gini, bisa bantu gak bayar kontrakan rumah? Karena saya gak punya uang. Saya kasih tahu, untuk orang seperti kami yang cuma sederhana aja, berat sekali. Apa lagi bunyinya puluhan juta gitu ya. Kita nabungnya lama gitu. Tapi ketika saudara sendiri bilang, saya perlu buat bayar kontrakan rumah. Yang saya pikirin itu istrinya, anaknya. Mereka butuh tempat tinggal. Karena rumah tuh kebutuhan bukan kemewahan. Berat, sakit. Tapi kami transfer. Kami bilang oke, kami kasih. Saya kasih tahu. Kebanyakan orang duit punya tapi menyembunyikan dirinya sendiri sama keluarganya. Bisa bantu pun gak mau bantu. Ketika kita bantu dari apa yang sebenarnya kita simpan buat kebutuhan kita sendiri, mengorbankannya itu sakit sekali. Tapi saya percaya kasih memampukan kita untuk berkorban buat orang lain. Amen. Kalau sama saudara sendiri aja Anda gak punya kasih, bagaimana kita mau mengasihi orang lain? Seringkali dalam hidup kita terlalu hitung-hitungan. Hal-hal yang gak perlu diributin, cuma urusan makan aja orang bisa berantem. Karena itulah di rumah kami, saya bikin budaya. Makanan habis gak boleh dicari.
Nggak boleh bertengkar urusan makan. Apapun yang habis kita bisa beli lagi. Segala sesuatu yang bisa diselesaikan dengan uang nggak boleh dipeributkan. Amen. Karena hubungan persaudaraan jauh lebih penting daripada uang. Katakan amin. Yang terakhir, budaya kasih dalam keluarga adalah kita sama rasa. Katakan sama rasa. Saya percaya kita akan berduka kalau ada keluarga kita yang susah. Kita akan ikut nangis ketika ada keluarga kita yang berduka. Dan sebaliknya, kita akan ikut gembira dan bersuka cita ketika keluarga kita ada yang berbahagia. Amen. Roma 12 ayat 15 berkata gini. Bersukacitalah dengan orang yang bersuka cita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Harusnya di dalam keluarga, kita sedih waktu ada keluarga kita yang susah maupun sakit. Bukannya malah tertawa ketika ada yang susah. Atau iri hati ketika ada yang diberkati. Di dalam budaya keluarga, ini yang harusnya terjadi. Bukannya kita malah iri. Lihat adik kita lebih diberkati, kakak kita lebih diberkati, sepupu kita lebih diberkati. Tapi ketika mereka susah, kita nyukurin. Songong sih lo. No, harusnya ini gak boleh terjadi. Tapi bukankah itu yang sering terjadi? Ketika kita susah, orang tertawa. Ketika kita diberkati, orang iri hati. Jujur di dalam kekristenan saya seringkali geleng-geleng kepala. Bagaimana sesama pendeta, sesama anak Tuhan bermusuhan. Saling membenci. Saling mengata-ngatai. Di manakah kasih? Kasih adalah kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita. Dan berduka cita dengan orang yang berduka cita. Kalau ada anggota keluarga kita yang sakit, kita susah. Waktu ada yang menderita, harusnya kita nangis. Mereka sakit, kita bersedih. Kita berdoa buat mereka. Amen. Dan ketika kita lihat mereka diberkati, mereka dipakai Tuhan, mereka melimpah, anak cucunya dipakai Tuhan. Harusnya kita bersuka cita dengan mereka. Bukannya iri hati sama mereka. Kalau ada keponakan kita yang belum menikah, harusnya kita doain mereka. Tuhan, jangan biarkan mereka jomblo selamanya. Kirimkanlah jodoh. Bahkan mungkin kita akan sibuk kenalin mereka dengan orang-orang yang kita tahu berkompeten, bachelor yang high quality. Bukannya kita malah ngomongin, syukurin tuh anak dia perawan tua. Syukurin tuh anak dia bujang lapuk. Harusnya budaya di keluarga adalah kita ikut bahagia ketika mereka bahagia. Amen. Bagaimana dengan Anda? Saya rindu di ICI juga. Ketika ada yang susah kita saling tolong. Bukan saling ngomongin. Ketika ada yang sakit kita rame-rame bantu dan doain. Yesaya 41 ayat 6 berkata, yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Di dalam keluarga tuh harusnya kita saling bela. Saling bela dong. Kita menolong satu sama lain, kita saling menguatkan. Bukannya saling ngomongin atau jatuhin. Tapi harusnya kita saling nolongin dan belain. Amen. Kemarin saya dikasih tahu sama leader di ICI. Bu Heni, di gereja lain, jadi jemaat online kita, jadi online itu kan yang cuma nonton melalui YouTube, itu mereka kan punya gereja lokal masing-masing. Nah di gereja lokalnya, dia mulai mengencourage untuk bikin program seperti ICI, seperti Bible Study contohnya. Nah ketika di gerejanya dibuat Bible Study, dia merasa kok Bible Study-nya kayak begini. Karena ketika mereka sedang Bible Study, itu yang ada mereka malah berargumentasi, adu doktrin, bertengkar. Nah heran dia, kok di ICI Bible Study aman-aman aja, orang bertanya, orang belajar, haus gitu. Kok di gerejanya dibikin Bible Study malah bertengkar, urusan doktrin, berargumentasi. Dan dia mulai bilang sama pendetanya,
Kok gini sih Bible study di gereja kita? Harusnya gak boleh begini. Di gereja lain dia bilang gak begini Bible study-nya. Begitu ditanya, emang gereja mana? Gereja ICI, Henny Christianus. Pendetanya bilang gini, Henny Christianus itu gak ngerti teologi. Dia itu cetek. Gembalanya bilang gitu. Kemudian jemaat online ini bela saya. Bapak jangan suka ngomongin pendeta lain. Asik. Sejak itu dia gak mau lagi ikut Bible study di gerejanya. Sayang kan? Harusnya kan gak gitu. Kita ini orang Kristen loh. Yang dikenal punya kasih. Dan Yesus berkata, dengan apakah dunia bisa mengenali bahwa kamu adalah murid-muridku? Adalah ketika kita hidup saling mengasihi. Ada kasih gak di hidup kita? Ada kasih gak di ICI? Saya rindu ICI ini punya kasih. Satu sama lain. Saya mau cerita. Di ICI, jemaat yang sakit, kalau kasih tahu kita, tim pastoral langsung kunjungi hari itu juga. Langsung doain. Yang susah dibantuin. Datang gak dengan tangan kosong, minimal buah. Kalau sampai ada yang butuh bantuan, kasih tahu kami, langsung kami bantu. Ada yang kedukaan, gercep langsung bikinin ibadah. Kecuali mereka menolak, mereka bilang sudah ada dari gereja bapaknya. Kami layani, gak perlu pakai PK-PK. Kita layani. Kita ndak hitung-hitungan. Dari gembala, kalau memang mereka salah satu leader konsel, kita langsung kirim bunga. Kita langsung bantu dari mulai penghiburan sampai tutup peti sampai penguburan. Begitu ada yang musibah, kita langsung bantu. Saya bersyukur saya punya tim yang keren banget. Jemaat diurusin gitu loh. Jangankan jemaat sendiri. Orang yang kita nggak kenal aja. Yayasan orang lain. Yayasan panti jompo. Orang gila. Orang-orang di penjara. Kita kunjungi, kita urus. Ada panti ODGJ yang merawat orang-orang yang cacat mental. Itu bangunannya sudah hampir rusak. Kita bantu. Ada yang tempat tidurnya nggak layak, kita beliin yang baru. Peralatan dapur nggak punya, kita beliin. Mereka nggak bisa makan, kita bantuin. Orang-orang miskin di Jabodetabek lewat program peduli sesama. Anda tahu, kita terus bantu dengan modal usaha supaya mengurangi angka kemiskinan di Jakarta. Yang tukang pemulung sampah kita modalin gerobak gratis. Anda tahu itu berapa juta satunya? Kita bantuin nggak hitung-hitungan. Orang-orang yang dagang gak punya warung, kita modalin warung. Kita bangunin. Kita beliin gerobak, kita beliin etalase, bahkan isi-isinya. Modal pertama dia jualan, kita beliin semuanya. Semua dengan cuma-cuma berkat taburan Anda. Nah saya kasih tahu, saya rindu gereja ICI tetap begini. Kita saling peduli, yang kuat menolong yang lemah. Kita peduli ketika orang lain susah. Kita bukan gereja yang kumpul-kumpulin duit, jadi segunung. Tapi kita menabur dan menabur dan menabur. Amen. Saya bersyukur gereja ICI jadi berkat buat Indonesia lewat tangan pengharapan. Di mana kita terus mengutus guru-guru ke seluruh Indonesia untuk mengajar anak-anak, membangun sekolah. Anda mungkin gak tahu karena kami gak sempat upload di sosial media sering-sering. Tapi sebenarnya ketika Anda tidur, taburan Anda sudah jadi 10 sekolah. Di grup WA saya itu banyak sekali di seluruh Indonesia. Melaporkan progres pembangunan di mana-mana. Yang saya gak bisa upload di sosial media tiap hari. Saya takut juga kalau saya upload nanti dicuri orang, dilaporkan itu proyek mereka. Gak suka gitu kan? Proyek kita dipasangin logo mereka, mereka bilang itu punya mereka. Ada-ada aja. Tapi sesungguhnya yang Anda tidak tahu. Di sana sini, dari mulai Nias, Mentawai sampai ke Papua, mulai dari Maluku Utara, Ambon, Halmahera, Kalimantan, sampai ke Jawa, sampai ke NTT. Kita lagi bangun sekolah di mana-mana. Luar biasa. Mari terus jadi jemaat yang punya kasih. Tapi mulai dari keluarga sendiri. Pulang ini. Coba pikirin. Apakah engkau ngurusin orang tuamu? Anda tahu kisah hidup saya. Orang tua saya gak tanggung jawab sama saya. Tapi saya menabur kasih buat mereka. Saya mengampuni papa mama saya.
Dan hari ini saya merawat mama saya. Mari tabur kasih selama kita masih hidup. Mulai dari keluarga. Pedulilah sama orang tua, sama keponakan, sama anakmu, sama adikmu. Kalau Anda yang kuat, mari tolonglah yang lemah. Jangan hitung-hitungan. Anda mati duit gak dibawa. Anda bilang simpan buat 7 turunan. Saya kasih tahu. Berkat Tuhan selalu tersedia bagi orang-orang yang mengasihi sesamanya. Amen. Anda menabur, Anda tidak akan pernah kekurangan. Yang mau belajar mengasihi dan saling membantu dalam keluarga, katakan amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk terus belajar mengasihi. Saling menolong satu sama lain. Mau berkorban untuk kepentingan orang lain. Dan kami mau saling bela sama rasa. Ketika keluarga kami susah, kami mau ikut susah. Dan ketika keluarga kami bahagia, kami ikut bahagia. Tuhan, aku berdoa sungguh-sungguh. Jadikan gereja ini keluarga yang punya kasih. Kami saling mengasihi. Bahkan kami jadi berkat bagi keluarga kami masing-masing. Agar kasih Kristus nyata lewat hidup kami. Biarlah Kristus selalu dipermuliakan di dalam hidupku. Dalam hidup kami semua. Di dalam nama Yesus. Yang